mesti dari tadi setengah 8 sampai macet. Lihat rekaman di sana lihat. Dulu terakhir apaan pelajarannya? Waktu itu apaan ya bulan yang lalu ya? Hah? Oh, Sunanul Wudu. Oh, belum habis ya? Sunanul Wudu. Oh ya. Termasuk hal-hal yang membatalkan wudu juga belum diterangin itu ya? Hah? Belum ya? Oh, yang berubah nih. Oh, berubah gini gede banget. Yang di belakang. Hah? Belakang. Jangan deh kok jadi berubah begini. Ya. Ya deh. Jangan berubah. Dalam udah bagus. Deh. Ya, jangan berubah. Ya, bagus sudah. Jangan pecah. Ya, bagus. Ditutup litnya musik ini jadi gak ada ini. Itu masih ada ngaung. Oh, itu masih ngaung. Dibuang tuh ngaung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الأرواح الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين الله الصالحين جميعا رحمة توفاتنا وجعلنا أصحابنا والمطلوبين والأبي والسادات. سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam Sabtu kedua, tepatnya tanggal 10 September tahun 99 bertepatan dengan tanggal 31 Jumada'ah. Tanggal 29 Jumadal Ula 1420 Hijriah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung pelajaran 1 bulan yang lalu tentang sunat-sunat wudu. Sudah jelaskan 1 bulan yang lalu, tapi rekamannya nggak bagus. Ngulang sedikit sunat-sunat wudu. Di mana orang bersembahyang, tentu dalam pelaksanaan berwudu tadi perlu beberapa sunat dalam wudu. Wahya yaitu at-tasmiyah, baca bismillah, wasiwak, bersiwak, wa ghuslul kafain, mencuci kedua telapak tangan, wal mawadhah, ke kumur. Ini perbuatan-perbuatan yang kita kerjain sehari-hari nih. Wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Udah tahu bulan yang lalu. Wal istinsar, masukin sedikit ke dalam hidung, ya, keluarin lagi. Itu namanya sunah-sunah dalam wudu. Wa tasris, semua kerjaan itu 3 kali. Wamasfu jami'ir ras, mengusap seluruh kepala kita dengan air itu. Wamasful udhunain, mengusap kedua kuping. Satu kuping sebenarnya ada satu, yang satu kebacok. Gimana sekarang sunatnya? Udah, kira-kira di mana kuping yang hilang? Udah gituin aja. Ya, yang ada kita masukin telunjuk, putar begitu, kan begitu, putar, terus putar begitu. Tapi yang ada kira-kira ini di mana kuping ente? Kan nggak mungkin kuping di bawah dahu, nggak mungkin kuping di sini kan? Gitu, udah nggak ketara-ketarain aja begitu.
Sama juga rambut orang yang palanya botak, gimana tuh wudhunya? Kira-kira jidat pala beda, gimana yang namanya pala? Umumnya batas rambut itu tuh tumbuh di situ aja yang kita wudhuin. Itu kuping pun sama begitu. Kalau berbulan kuping ada orang kupingnya ya berantem gak ketahuan musuhnya, kupingnya hilang dibacok kan begitu. Gimana? Udah sunat wudhu gimana? Udah ikutinnya kira-kira di mana kuping kita ada, udah begitu. Apa itu? Wasimakhan lubang kuping biasa. Wa takhlilul lihatil katsirah, menyilang-nyilangi jenggot yang tebal. Alhamdulillah jamaah kita enggak ada jenggotnya tebal. Ya, emang ketarak muka-muka perang jarang jenggotnya tebal, jenggotnya tipis saja gitu. Jenggot tebal nih maksudnya begini. Kalau berbetulan aneh jenggot aneh tebal. Kan umumnya jenggot orang sekarang kan cuma 7 lembar. Yang umumnya orang sekarang kan jenggotnya 7 lembar panjang. Kayak kucing habis disobek. Cuma 7 lembar lo mau ngapain? Tuh, umumnya orang sekarang demen miara jenggot cuma 7 lembar. Kayak kucing habis disobek atau digebuk. Nah jenggot tebal itu maksudnya kalau aneh jenggot tebal lalu ya ente yang aneh ajak ngobrol tuh enggak ngeliat tuh enggak ngeliat celah-celah kulit janggut aneh, dihukumkan jenggot aneh itu tuh tebal. Nah sunat bagi jenggot yang tebal itu nyelang-nyelangin gitu tuh. Gua ente sih bukan jenggot tebal, emang pas-pasan tuh jenggot, nggak bisa dibilang jenggot tebal. Gitu ya, aneh capek nih. Apa lagi itu? Rahmat Rahmat. Wa takhlilu asabil yadain, nyelang-nyelangin tuh ke uduk tuh, selang-selangin tuh. Kita punya kedua jari-jari tangan kita diselang-selangin. Warijlain kedua kaki sama sebagaimana tangan sama, nanti sunatnya diatur. Wa tadwilul ghurrah, arti tadwilul ghurrah itu apa? Huwa ghuslu zaid anil wajib fil wajah. Bagian-bagian yang wajib dalam wajah ketika ente berwudu batasnya sampai sekian lebihin. Tuh tadwilul ghurrah itu adalah membasuh tuh bagian wajah lebih dari ukuran namanya tadwilul ghurrah. Jadi batas muka wudunya sampai sekian. Nah sunat dalam berwudu lebihin. Ibarat batas muka tuh di mana tempat rambut tumbuh lebihin 2 cm, ngerti ya? Boleh 2 cm, boleh 3 cm, boleh 5 cm. Betul. Wa tahjil. Tahjil itu apa? Tahjil wa ghusl zaid anil wajib fil yadaini wa rijlain. Dalam berwudu itu kita sudah sama tahu batasan yang wajib pada bagian tangan dan kaki sampai di mana. Nah tahjil itu melebihi basuhan dari yang basuhan wajib dah gitu. Ibarat tangan sampai kedua sikut. Ini speaker terlalu indah jadi nggak enak. Terlalu indah jadi nggak enak nih. Coba lihat kecilin dikit nih, kecilin dikit nggak kena nih. Terlalu indah. Kecilin lagi. Oh masih begitu. Kecilin lagi. Kalau dikecilin masih ngau berarti dia punya itunya apaan itu namanya itu. Ya udah sini deh. Dari sini cakap deh, udah deh. Jadi tahjil itu adalah membasuh ya kedua tangan yang wajib sampai di mana. Ini dilebihin namanya tahjil. Kalau tadi muka tuh namanya tatwilul ghurrah. Bagian muka sekian yang wajib lebihin, boleh 2 cm, boleh 1 cm, boleh 5 cm. Kalau tahjil bagian-bagian wajib dibasuh pada bagian tangan sekian, ibarat tangan ya sampai batas sikut lebihin 5 cm, lebihin 7 cm, itu namanya sunat dalam berwudu, disebut sebagai tahjil. Pun kaki begitu, batasan yang wajib adalah mata kaki. Kan begitu, lebihin dari basuhan yang wajib pada mata kaki, boleh 5 cm, boleh 3 cm, boleh sejengkal, boleh 2 jengkal. Itulah sunat-sunat dalam berwudu. Wal mualat, terus-terusan. Arti terus-terusan itu sambung menyambung. Jangan setelah ente basuh tangan ente yang kanan, membasuh tangan kedua terlalu lama. Ente habis basuh kanan nih, ria. Karena berkebutuhan wudunya di tempat terbuka, ente lihat tuh orang ngadu layangan, main kobok-kobokan. Ente lihat, ngeriak orang main badminton karena berbetulan. Ente punya kamar mandi bisa ngelihat orang main badminton. Batasannya kalau dia kering gagal tuh. Oh iya.
Batasannya kalau dia wudhu yang pertama ente kering, lalu ente basuh yang kedua, ini yang pertama gagal nih. Yang pertama gagal. Jadi batasan wudhu itu adalah ya terus menerus, maksudnya jangan sampai yang satu ini terlalu lama sehingga mengering dari basuhan wudhu kita. Tuh, jelas itu tuh ya. Jadi turut menurut dalam berwudhu itu, dalam pengertian sunatnya itu jangan terlalu lama jarak yang satu dengan jarak selanjutnya dengan anggota tubuh kita yang kita wajib gunakan dalam berwudhu. Jangan. Ngerti itu ya? Wa tarkul isti'anah, meninggalkan minta tolong. Jangan minta tolong kalau wudhu. Jangan minta tolong kalau wudhu. Tahu aja minta tolong. Ente bisa wudhu sendirian. Ada teman kayak kolok. Ada teman kayak kolok. Tolongin wudhuin gua dong. Udah ente bisa wudhu sendirian, tidak boleh. Tuh, ngelihat. Artinya enggak dapat pahala sunat. Dengan ente enggak minta tolong dapat tuh pahala sunat. Dengan ente tidak meminta tolong dalam berwudhu dapat pahala sunat. Apa ini? Wa tarkut tansyif bi khirqatin, meninggalkan mengeringkan tuh air wudhu kita dengan, kalau kita khirqah kain-kainan, boleh selampe, boleh anduk, boleh baju, boleh selendang, boleh sorban, boleh kerudungan. Jangan dikeringin dengan tidak mengeringkan tuh air wudhu yang kita gunakan tadi, berarti ente dapat sunat dalam berwudhu. Kan umumnya orang kan kalau wudhu tuh main keringin aja. Jangan. Wa tarkut tansyif bi khirqatin, meninggalkan mengeringkan basuhan wudhu tadi ya dengan kain-kainan. Boleh selampe, boleh selendang, boleh kain, boleh bergok, boleh mukena, boleh slayer, boleh apaan aja namanya deh. Oh ya, jangan dikeringin. Tuh. Kalau berbetulan kita enggak keringin, nah air turun, khawatir kalau kita sembahyang itu air ngucur gimana? Ya, asal lap yang berlebihan aja. Ini anduk atau selampe asal gitu aja. Jangan sampai itu air ngucur waktu kita sujud atau ruku. Deh, begitu aja. Tidak dikeringkan. Kamu ngerti ya? Jangan ngeringin. Tuh, kalau ente keringin air wudhu ente enggak kebagian sunat. Tuh, di antara sunat berwudhu itu meninggalkan mengeringkan dengan apa? Dengan kain-kainan. Ngerti gitu ya? Yang ngerti enggak apa-apa. Wa doa ba'dahu, dan doa setelah berwudhu. Mudah-mudahan nih sebagian besar udah tahu doa berwudhu. Gimana bacaannya? Belakangan. Kerjain dulu yang wajib sama yang sunat. Itu, perhatiin dulu itu-ituannya, baru nanti doa wudhunya begitu. Bisa ngerti ya? Lanjutan. Allah capek banget ya Rabb Muhammad. Mubtilatul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu seseorang. Di mana orang sembahyang dia wudhu. Wudhu dasarnya pakai air. Air juga mesti tahu ilmunya. Lalu setelah dia berwudhu nggak bisa dia berbuat semena-mena, nggak bisa asal. Mentang-mentang punya wudhu mau sembarangan megang perempuan, mau sembarangan tidur-tiduran, mau sembarangan main di tempat-tempat yang khawatir banyak najis dan sebagainya. Tidak, orang yang berwudhu Allah Ta'ala pelihara ya, banyak menjaga wudhunya, takut kalau wudhunya batal. Sayang berwudhu. Iya, aduh, kalau bukan karena batal karena apa itu? Batal karena apa nih kayak kita kentut, terserah deh. Kalau bukan karena Astagfirullahaladzim, kalau bukan karena kentut, ya sayang jaga wudhu ente. Jalan hati-hati kesenggol perempuan. Jalan hati-hati kesenggol perempuan. Jalan hati-hati kesenggol perempuan. Jalan hati-hati jangan sampai ya ente jalan kena percikan-percikan najis. Percikan-percikan najis jangan sampai tuh, dipelihara, dijaga. Nah, mubtilatul wudhu, beberapa hal yang membatalkan wudhu. Mubtilatul wudhu arba'atu asya, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, nendang lagi speaker nih. Al-khariju minal qubuli awid duburi ghairil mani. Yang pertama, keluar dari kemaluan depan awid dubur atau kemaluan belakang. Nih, yang wudhu ente jadi batal. Kalau dikata batal berarti nggak sah digunakan bakal sembahyang. Kapan? Satu diantaranya keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan
belakang. Kemaluan depan apaan aja yang ente tahu. Tuh, ngerti ya? Laki perempuan sama. Laki perempuan sama kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Apapun yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik laki maupun perempuan, batal. Ente punya wudu. Misalkan orang nih kencing, keluar biji kerambol, batal gak? Batal gak? Batal gak? Kenapa dikatakan batal? Sebab keluarnya dari kemaluan belakang. Orang kencing, keluar cincau, dikumpulin, batal gak? Wudu ente batal gak? Batal. Deh begitu. Ngerti itu? Pahamin tuh. Apaan yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, batal wudu seseorang. Keluar mutiara, keluar emas, keluar ikan duyung, misalkan begitu, batal gak tuh wudu ente? Batal. Tuh, lalu gimana emasnya? Nah, emasnya gimana? Jual, bakal daftarin sekolah SD. Yazid, baik Yazid kelihatannya habis kesetrum Yazid nih. Kan Yazid ya? Z. Oh Z bin Amr. Mudah-mudahan jadi kamera nih. Itu. Aduh, badan kok udah capek begini nih. Ya ngerti ya tuh ya? Apaan yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, udah batal aja wudu seseorang. Kalau ente ada wudu, kalau ente nggak ada wudu, apa yang jadi batal? Iya. Ente bangun tidur, mimpi dudak-dudak oleh setan misalnya begitu, berak, batal nggak ente punya wudu? Lah tidur dulu batal. Udahan berak bikin ngambek dia di bagian tempat tidur, nggak masalah lagi itu sih. Yang dibicarakan apabila seseorang itu dalam keadaan punya wudu, keluar apapun yang dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, batal wudunya. Sekalipun keluar emas, sekalipun keluar peluru, sekalipun keluar panah, sekalipun keluar mimis, batal wudu seseorang. Deh begitu aja. Jelas tuh. Ghairil mani, kecuali mani. Nah lo, mani nggak batal. Ente punya wudu, mani ente keluar, ngobrol keluar mani, apa yang lo omongin? Ngobrol keluar mani, apa yang lo omongin? Tuh, pahamin tuh. Gimana sih Pip? Kok mani nggak batal? Ya, kalau agama sudah menetapkan sesuatu, terima. Akal nggak menerima. Akal kita nggak terima. Tuh, orang naik mikrolet, ngobrol sama temennya, di sebelahnya perempuan cakep, nggak batal wudu ente, nggak batal ente punya wudu, kan begitu. Cuman sebelahnya perempuan cakep, pakai mini, ya, sampai bulu pahanya ente hitung lagi 3, 12, 16, 17, misalkan begitu, mana ya? Pas ente turun, ya pulang kerja, ya. Lihat, ya kok basah nih, pegang, wah mani nih, berbetulan ente punya wudu, nggak batal wudu ente tuh. Ente duduk di sebelah perempuan, ente kan pakai celana panjang, iya, nggak nyenggol tangan ente dengan kulit perempuan. Semen mani ente keluar, lihat bulu kaki kayak keluar mani, pikiran ente kemana? Nggak batal tuh wudu ente dengan keluar mani. Ya, lain hanya ente nonton TV. Nonton TV. Nah, lihat nih. Lihat itu. Nonton TV. Kaki ente, ente punya kaki gak? Kaki ente neken kemaluan ente. Tuh, iya. Tuh TV ngapain? Kaki ente ngapain? Mata ke depan. Iya. Napas panjang. Kaki ente neken kemaluan ente sampai keluar mani, batal. Sebab itu ada unsur kesengajaan. Ayo ente upayakan mani itu keluar. Berbeda hanya dengan orang punya wudu, entah penyakit atau apa, wallahu alam, maninya keluar, nggak jadi batalnya. Oh, bisa dimengerti itu? Paham nggak tuh? Paham kan ente? Paham nggak? Ngerti ya begitu ya? Bib numpang tanya, Bib, ane punya wudu, ane tidur bareng sama bini ane, mani nggak keluar, batal nggak Bib? Oh, 2 kali bodoh dong lo. Enak aja, iya, enak aja. Ngerti tuh ya? Ngerti tuh, pahamin.
Ente kebanyakan ngangak nih. Ini kalau lihat orang ngangak tuh perasaan berhadapan sama orang tolol. Ini perasaan orang udah nggak paham. Jangan ngangak biar sigap ente. Iya, orang belajar satu masa musuh datang, keburu mampus lo. Kan begitu. Gitu ya, nggak paham nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wasani, dan yang kedua daripada hal-hal yang membatalkan wudu, ya, zawalul aqli binaumin, hilang akal gara-gara ketiduran, gara-gara tidur. Hilang akal, arti hilang akal, ngerti ya? Ente nggak sadar. Tuh, arti hilang akal, ente nggak sadar gara-gara tidur. Sepertinya ente tidur, ntar penjelasannya, ya. Ente wudu, nungguin Jumat, masih setengah jam lagi, ente tidur. Dibangunin nggak sadar, bangun lu, udah Jumat lu, udah waktu lu. Hah? Tuh, berarti ente pada masa beberapa menit tadi ente hilang akal, ente gara-gara tidur. Tuh, berarti batal tuh ente punya wudu. Berarti gitu ya, batal ente punya wudu. Udah. Atau tidak hanya sebab tidur, sebab lain pun bisa wudu seseorang itu batal. Sebagai contoh, ente lagi jalan, ada kerusuhan atau ada demo, main sambit-sambitan. Tuh, main sambitan, pala ente kesambit, buang, dasi jeruk, cuman dalamnya batu. Ya jeruk dalamnya diambil, diisi batu, buang, botak. Tuh, ente punya wudu. Pingsan beberapa detik, dibangunin, nanya, gue di mana nih? Ya, tuh, hilang nggak akal ente? Hilang. Tuh contohnya, ngerti gitu ya? Atau ente punya wudu, lagi ngobrol, kan begitu. Ngopi, temen jahatin, dikasih cairan apa kek yang bikin ente, ya, hilang akal ente. Pas kena peminuman, 5 menit kemudian ngitung, halo Bandung, ibu kota Bandung. Ngaco orang. Hilang akal ente saat itu, berarti batallah ente punya wudu. Tuh, 1001 contoh, ngerti gitu ya? Tuh, masa tadi orang ngopi kok nyanyi udah nih. Orang ngopi terus ya nyanyi. Kan begitu, ngerti tuh, biar paham. Alhamdulillah. Illa nauma memakkinin maq'adatu minal ard, kecuali tidur yang ente punya pongkol paha, kedua pongkol paha ente tetap pada posisi, badan boleh bergerak miring ke kiri dan kanan, kepala boleh ke depan boleh ke belakang, tapi ente punya pantat begitu. Tuh, Muhammad. Begitu. Ada nggak orang tidur begitu? Ada orang. Dibisikin sama temennya, khotib udah naik tuh, diam aja. Udah azan tuh, begitu aja. Orang kiri nganggut, udah ditidur. Azan tuh. Dia bergerak bebas, tapi kedua pongkol pahanya nggak apa tuh, nggak merubah posisi, artinya tetap diam begitu. Kecuali bergerak pongkol paha ente ngangkat sedikit, batal ente punya wudu gara-gara tidur. Loh, tapi semasa posisi badan ente tetap kedua pokok pongkol paha ente diam, biar bagaimana ke caranya? Begitu aja, dia nggak ngapain, sampai deh. Bergerak karena kaget sesuatu, berarti kedua pongkol paha tadi itu bergeser dari posisi yang pertama. Batalin deh. Udahan yang duduknya begini nih, udah mau ngangkang. Ya, udah dah. Ngerti gitu ya? Tuh, batal wudu seseorang itu, ya, diantaranya sebab tidur, ya, sebab lainnya kecuali tidur yang kedua pongkol pahanya itu tetap pada posisi, nggak bergerak, pala, tangan dan sebagainya bergerak, nggak diperhitungkan. Ketentuannya kedua pongkol paha tadi tetap pada posisinya. Jelas begitu. Ya Allah, capek. Astagfirullahaladzim. Wasalis, yang ketiga daripada hal-hal yang membatalkan wudu seseorang itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila hailin. Ini yang pokoknya buat remaja, buat pemuda nih, apalagi yang suka kuliah, gurunya kan model-model. Ketiga daripada hal-hal yang membatalkan wudu seseorang adalah
iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin, bertemu. Tuh, oh iya, kedua kulit laki dan perempuan udah sama-sama akil baligh, udah genit, udah bawa sisir, ya udah ngacak kayak embari ketawa di dirian ngacak di spion. Ya ngacak di kamar mandi itu, keluar dari kamar mandi mesem. Itu bukan balik tuh, kurang akal tuh. Itu udah belak-belak ngacak gitu-gitu itu. Nah, itu namanya udah akil balik. Anak laki ke udah mulain jambulnya ke depan, cambangnya dimainin ke depan, jadi dulu. Paham tuh ya? Tuh, udah akil balik itu. Perempuan kok udah mulai ngaca, muter begitu. Nah, jadi deh. Pakai kerudungan kayak dibetulin 5 menit kayak 7 kali deh. Jadi deh loh. Tuh. Nah, bertemunya dua kulit laki dan perempuan yang sudah akil balik, tapi ingat orang lain. Tuh, misanan ke atas, bukan ponakan. Ingatin. Selain ponakan, batal itu. Kok ponakan nggak batal. Ponakan adik abang kita, adik empok kita, misalnya batal. Mohon maaf, banyak kejadian bunting nggak ketahuan. Kami misanan jangan terlalu bebas di kamar. Biarin aja misanan, jangan coba-coba. Ada bunting, paham ente? Saya ada mengerti ya. Pahamin ente yang muda-muda ente. Banyak orang aman dalam pergaulan, tapi ame misanan deh bebas, bunting deh ajing ujungnya. Mau kata apa? Misanan ada nafsu. Tuh, yang nggak batal itu ponakan. Tuh, biar paham ente agama. Bisa mengerti ya. Mohon maaf aneh sama orang tua aneh, ame saudara aja berdempetan dimaki-maki. Duduk berdempetan kayak ngerangkul dimaki-maki. Bayang itu, ame saudara kandung dimaki-maki. Tuh, gimana misalnya saudara kandung duduk rapat begitu, kayak ngerangkul gitu, laki perempuan kakak adik gitu, dia lihat dia maki-maki. Tuh, bayangin tuh, anda punya orang tua didik anak sampai sejauh itu. Wajar kalau Allah pelihara anak-anaknya. Wajar gak? Wajar. Kan begitu. Nah, ame misanan, ngeri ya, tidak boleh membiarkan kepercayaan itu di kamar. Ame misanan nggak boleh. Bisa ngerti ya? Kenapa nggak boleh? Kan saudara, nggak dilihat saudaranya. Keharamannya, kenapa mesti haram? Itulah ketentuan Allah Taala. Oh iya, kalau ponakan nggak apa-apa. Kalau dikata nggak apa-apa pun, tuh ngerti ya? Masing-masing tahu dirinya. Ini darah dagingnya sendiri. Agama tidak mengharamkan. Tapi ingat, sekalipun demikian, setan nggak kenal ponakan. Jadi apa yang diatur oleh agama nggak bisa diterima oleh akal manusia. Sebab aturan agama ketentuannya iman. Aturan agama penilaiannya iman seseorang. Akal nggak nerima. Akal makhluk Allah Ta'ala. Jadi ketentuan agama itu adalah dasarnya penilaiannya iman. Tuh, bukan akal. Akal makhluk Allah Ta'ala. Di mana semua itu terjadi? Bila hailin tanpa dinding. Misalnya kita jadi batal, kepegang kalau tanpa dinding. Bisa dimengerti ya? Amin tuh. Sebab orang-orang yang kuliah tuh dalihnya macam-macam. Oh, nggak bisa dong. Itu kan saudara. Dah, begitu. Dalilnya apa? Tuh Nabi waktu mau sembahyang, tuh Siti Aisyah lagi tidur ketendang. Nah, Nabi. Tuh Nabi. Ngerti ente? Waktu ada peristiwa apa itu? Ngerti ya? Siti Aisyah cium tangan sama Nabi. Ente biar tahu itu hadis benar demikian, tapi ente harus ingat, ya, orang Arab tuh tidurnya pakai kaos kaki. Ya ente, tidurnya pakai kaos kaki, mukanya juga ketutup kalau lagi jalan. Di rumah pun, mereka tuh tidurnya pakai kaos kaki. Kenapa? Cuacanya demikian dingin. Jadi kesenggol kaki nggak, baru kesenggol, gue pijak nggak apa-apa. Baru gue pijak nggak batal. Ya.
Misalnya ente pakai kaos kaki perempuan, ketemu sama anak, jangan kan anak senggol, anak pijak ya sampai ditilang 3 kali nggak jadi batal anak. Kenapa? Ada dinding, dinding. Siti Aisyah cium tangan sama Nabi, kan begitu. Lah, apakah cium tangan itu batal? Anda kan nggak tahu latar belakang. Sebagai contoh, kan begitu. Ibu anak habis sembahyang jamaah sama orang tua anak cium tangan. Kok Habibur Rahman begitu cium tangan? Terus sembahyang sunat, terus sembahyang jamaah isya misalnya begitu. Kok nggak batal? Ente kan baru dengar cerita begitu. Penyaksiannya apa? Tuh pakai kerudungan sang istri. Ya, istri tutup tangannya pakai kerudungan, cium tangan sama suami, batal ya? Nggak batal. Bisa dimengerti ente? Rasul pun sama. Rasulullah juga sama, sang istri cium tangan, ditutup tangannya. Bisa nggak? Emang Rasul nggak punya sorban? Emang Rasulullah nggak punya sorban? Biar pahamin deh. Ya, hal-hal yang samar perlu penelitian diungkap-ungkap sehingga orang awam terjebak dalam perselisihan paham. Tapi kalau dijelasin begitu nggak ada perselisihan paham. Tahu dari mana Rasul dan sebagainya begitu? Tahu dari mana? Lihat riwayat-riwayat lain. Riwayat lain tidak mendukung, sudah jadi tradisi orang-orang Arab. Emang tidurnya begitu rapi, badannya ketutup semuanya, kakinya pakai kaos kaki, kan begitu. Jalan ke sana kemari pakai sepatu, sembahyangnya pakai sepatu, sembahyangnya aja pakai sepatu, pakai khuf, pakai sembahyangnya pakai khuf. Bayangin ini, tuh bayangin di mana tidur dengan cuaca yang dingin. Tuh kondisi sesuatu itu memperkuat sesuatu yang terjadi di mana sifat kejadian tadi orang nggak tahu. Jadi kondisi meyakinkan semacam itu. Kan contoh kemacetan jalan yang nggak biasa-biasanya. Kan begitu. Wah, ada apa? Orang bilang, listrik lampu traffic lightnya itu mati, kan begitu. Enggak, kondisi jalan raya saat ini bukan lampu jalan raya yang mati. Kondisi saat sekarang ini banyak demo. Tuh bisa dimutin deh, bisa ini bayangan Allah alam bisawab. Dadah. Nggak paham nggak apa-apa ya. Warabi yang keempat, ya masuk kubul adami, menyentuh kemaluan anak Adam. Nyentuh, tahu nyentuh ya? Bukan megang, nyentuh tak begitu. Kalau megang kan begini, kalau nyentuh asal begitu tuh. Menyentuh kemaluan anak Adam, au halqati duburihi, atau lingkaran bol anak Adam. Ente kira-kira punya bol nggak deh? Ada bolnya nggak ente? Kalau ente nggak berasa punya bol, ente berak. Yang keluar dari poros tengah tuh bol. Tuh bol tuh, kan begitu. Itu bol tuh. Nah, lingkarannya gimana? Lingkaran bol tuh di mana tuh lingkaran bol? Sebab bol kan rapat, ditutupin tuh. Iya, sama angklung. Batasan lingkaran itu ya pada saat ente jongkok. Itulah batasannya. Bisa dengerin ente? Ente jongkok. Waktu ente jongkok ada yang nganga tuh. Iya, kalau ini nggak percaya, ente sekarang ini ente berak. Ente berak. Iya, keluarnya najis itu melonggar. Ente punya bol. Itulah lingkarannya. Tuh, itu lingkaran bol di situ ada itu. Ngerti gitu ya? Deh. Nah, menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan anak manusia, atau nggak nyentuh kemaluannya, tapi lingkaran bolnya. Tuh. Ntar ente pulang, ente berak atau ente telanjang, ente jongkok nih gitu tuh. Nih, tuh jongkok begitu. Mana ente ambil tangan ente yang kiri, ente gituin. Ini lingkaran gue lah. Ini nah gitu. Tuh, iya kali berak nggak berhasil punya bol, nah ente gituin deh. Lingkaran gue mana? Bukan lingkaran lo, itu si pusar. Ini ya, ini dia. Tuh, bisa dengar ya. Dan jangan terpengaruh sama paham iblis. Orang cuci bol belum dianggap bersih. Kalau
telunjuk dia belum dimasukin ke bol lalu dikeluarin udah hilang baunya. Ada orang gila pahamnya begitu ente. Jadi ketahuan bol itu dicuci bersih atau tidaknya, ya. Jadi disuruh telunjuk kita masukin ke bol kita baru kita keluarin. Kalau udah nggak bau namanya bersih kita punya bol. Lihat paham gila. Ada orang yang ngomong aneh Allah oleh hafal. Oh aneh emang paling demen mengiyakan kebodohan. Iya iya benar juga ya. Tuh juga aneh. Paling demen mengiyakan kebodohan. Kenapa aneh iyakan kebodohan? Ya orang bodoh ngapain dia iyain lagi? Ngapain dia orang bodoh dibantah? Jangan. Iyain aja. Iya. Bayangin bol dianggap bersih kalau telunjuk ente dimasukin ke bol, ya ente keluarin, ya masih bau, belum bersih itu bol. Terus masukin lagi ke bol, tarik lagi ke bol. Akhirnya sunat nggak kebagian, dioperasi lo rasain lo, kena ambeien. Lihat, gila ada paham gila semacam itu. Oh ya hafal. Pantes. Iya, matanya kunang. Lo tiap hari dia berak baunya dimasukin ke tangan dia. Bayangin tuh. Oh ya hafal. Alhamdulillah Allah pelihara. Ya, kita punya syariat Rasulullah SAW. Ya, kita punya i'tiqad, kita punya mazhab Imam Syafi'i itu demikian amat lunak. Cukup ente bersihin bol ente. Iya, rasa sudah bersih cukup. Nggak perlu ente masukin tangan ente ke dalam bol. Orang gila tangan dimasukin ke bol, keluarin lagi, kalau masih bau masukin cuci lagi, ditusuk lagi. Oh, mending gua kerja sama ninja kalau begitu dah. Bayangin tuh, lihat bol. Nah dengan apa? Menyentuh kemaluan anak Adam atau lingkaran bol anak Adam dimaksud, ya bibatnil kafi dengan pelut telapak tangan. Pelut telapak tangan mana? Nih pakai ini nih tuh. Ya, kali ente kelupaan, habis wudhu nggak kayak anak dalam, ngobrol, duduk di bawah pohonan. Ya, apa nih? Misalnya begitu, iya, ente garuk nggak berasa, mulai nggak ada orang, ente angkat tuh kain, belum sempet ente garuk, tangan ente udah nyentuh kemaluan ente lebih dulu, nah kena lo. Batal ente, batal kena telapak tangan ente, atau telapak tangan nggak kena, ujungnya doang. Baru kita mau pegang tuh semut, ya Allah, kok kena kuenya nih, kena beneran tutut kita, batal sekalipun kena satu dari jari kita tunjuk kita. Sadar ya, tuh bibat nil kafi ini perut telapak tangan, au butunil asabi atau tuh apa nih? Perut jari tangan. Pakai ini nggak batal. Nah pakai ini nggak batal. Tapi biar nggak batal kira-kira ente. Iya mentang-mentang pakai ini nggak batal ente mau begitu. Jangan begitu. Lihat akibatnya gatal. Apa enaknya sih? Gatal ngegaruk pakai gini enak nggak? Kan nggak enak. Ente gatal tutut ente ngegaruk pakai gini. Udah nggak enak. Sakit hati kita pakai gituan. Gue pegang sekalian dulu. Tuh ngerti udah ya? Tuh jelas tuh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah. Subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بتلألؤ نور وجهك احتجبنا. 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 وبسرك من عدائنا تحصنا. وبسرك من عدائنا تحصنا. وبسرك من عدائنا تحصنا. وبسرك من عدائنا تحصنا. يا حابس الوحش يا حامل العرش يا حامل العرش يا حامل العرش يا حامل العرش يا شديد البطش يا شديد البطش يا شديد البطش يا حابس الوحش احبس عنا من غلبنا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. تصلنا بخفي لطف الله تصلنا بخفي لطف الله تصلنا بخفي لطف الله تصلنا بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبلطيف صنع الله وبلطيف صنع الله وبنور جلال الله وبنور جلال الله وبنور جلال الله وبنور جلال الله من عدونا وعدو الله من خلق الله من عدونا وعدو الله من خلق الله من عدونا وعدو الله من خلق الله بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف لا حول ولا قوة إلا بالله وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا بسترك الذي سترت به ذاتك. اللهم استرنا بسترك الذي سترت به ذاتك. اللهم استرنا بسترك الذي سترت به ذاتك. فلا عين تراك فلا عين تراك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين ولا يد تصل إليك يا رب العالمين ولا يد تصل إليك يا رب العالمين ولا يد تصل إليك يا رب العالمين. واسم الله ونعم الوكيل واسم الله ونعم الوكيل واسم الله ونعم الوكيل. حصلنا نفوسنا بالحي القيوم حصلنا نفوسنا بالحي القيوم حصلنا نفوسنا بالحي القيوم حصلنا نفوسنا بالحي القيوم حصلنا نفوسنا بالحي القيوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله